Para pencinta sejarah dan kisah, suksesi kepemimpinan nasional yang akan berlangsung pada Februari 2024 banyak diharapkan oleh rakyat Indonesia akan menghasilkan pemimpin yang adil dan bijaksana yang memiliki karakter Satrio Piningit. Satrio Piningit berasal dari bahasa Jawa. Satrio artinya ksatria, sedangkan Piningit berarti yang disembunyikan. Jadi Satrio Piningit adalah seorang ksatria atau tokoh yang selama ini disembunyikan oleh zaman, yang kemunculannya sebagaimana diungkap oleh Prabu Siliwangi sebagai seorang bocah angon atau anak gembala yang akan mengembalakan daun dan ranting kering. Kedatangan Satrio Piningit sebagai bocah angon yang mengembalakan daun dan ranting kering ditafsirkan oleh banyak kalangan masyarakat sebagai upaya Satrio Piningit dalam mengumpulkan persoalan-persoalan untuk diselesaikan setelah ia menjadi seorang ratu adil. Kedatangan Satrio Piningit adalah untuk merestorasi sistem kepemimpinan yang semena-mena sebelumnya, serta membawa bangsa dan negara menuju zaman baru. Istilah atau sebutan Satrio Piningit dan Ratu Adil bukanlah merupakan satu kesatuan, masing-masing berdiri sendiri. Seorang pemimpin yang dipandang sebagai Satrio Piningit belum tentu menjadi Ratu Adil. Namun seorang pemimpin yang memiliki kriteria Satrio Piningit dan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana akan menjadi Ratu Adil. Jadi, Satrio Piningit lebih merupakan bentuk-bentuk perjuangan seseorang sebelum ia menjadi pemimpin. Ada beberapa raja Jawa yang adil dan bijaksana yang dianggap sebagai reinkarnasi Satrio Piningit. Antara lainnya itu: 1. Prabu Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri yang juga seorang pujangga dan terkenal sebagai penulis ramalan-ramalan Jawa. 2. Raden Patah, Raja Kerajaan Demak yang merupakan putra Raja Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. 3. Panembahan Senopati, Raja Kerajaan Mataram yang merupakan murid Sunan Kalijaga, salah satu penyebar Islam di Jawa. 4. Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran yang dikenal sebagai penguasa Sunda Nusantara. Tentang Satrio Piningit ini, kita akan merujuk pada ramalan dan pemikiran Raden Mas Ronggowarsito, seorang pujangga Jawa yang terkenal pada masa pemerintahan Sultan Pakubuwono VII. Dia pernah memberikan ramalan mengenai sosok pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Dalam ramalan itu, Ronggowarsito menggambarkan ciri-ciri atau karakter para pemimpin Indonesia dari masa ke masa. Dalam satu karyanya, Ronggowarsito meramalkan bahwa akan muncul 7 Satrio Piningit di masa depan yang akan memimpin atau menjadi presiden di wilayah bekas kerajaan Majapahit. Berikut adalah ramalan Ronggowarsito tentang para pemimpin Indonesia berdasarkan ciri-cirinya. 1. Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro. Dalam ramalan Ronggowarsito, tokoh pemimpin pertama adalah Murwo Kuncoro. Tokoh ini digambarkan sebagai pemimpin yang membebaskan bangsa dari belenggu penjajah. Tokoh ini juga disebut akan menjadi pemimpin yang terkenal di seluruh dunia. Dari gambaran tersebut, banyak yang menafsirkan bahwa tokoh ini adalah Soekarno, presiden pertama Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan memimpin Indonesia dari tahun 1945 hingga 1967. 2. Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Menurut Ronggowarsito,
Tokoh pemimpin kedua adalah Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Tokoh ini digambarkan sebagai pemimpin yang memiliki harta atau mukti dan berwibawa atau wibowo. Namun, tokoh ini juga disebut akan mengalami situasi yang membuat namanya jatuh atau kesandung kesampar. Banyak yang menafsirkan tokoh ini sebagai Soeharto, Presiden kedua RI yang berharta dan berwibawa, yang memimpin Indonesia dari tahun 1967 hingga 1998. Ketiga, Satrio Jinumput Sumila Atur. Tokoh Satrio Jinumput Sumila Atur digambarkan sebagai tokoh pemimpin yang diangkat atau jinumput menjadi pemimpin dalam masa jeda atau Sumela Atur, yaitu pemimpin yang tampil pada masa transisi menggantikan presiden sebelumnya yang berhalangan. Tokoh ini ditafsirkan sebagai Presiden B.J. Habibie yang memimpin Indonesia dalam waktu yang singkat, yaitu tahun 1998 hingga 1999. 4. Satrio Lelono Tapangrame. Tokoh ini digambarkan sebagai pemimpin yang gemar mengembara atau lelono dan cukup religius atau tapangrame. Tokoh ini juga ditafsirkan sebagai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat RI yang gemar bepergian ke luar negeri dan merupakan seorang kiai yang religius. Ia memimpin dari tahun 1999 hingga 2000. 5. Satrio Piningit Hamungtuh. Satrio Piningit Hamungtuh digambarkan sebagai pemimpin yang memiliki karisma keturunan dari pendahulunya atau orang tuanya. Ciri-ciri ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarno Putri yang menjadi presiden menggantikan posisi presiden sebelumnya. 6. Satrio Boyong Pambukaning Gapuro. Tokoh ini digambarkan sebagai pemimpin yang berpindah tempat atau boyong dari menteri menjadi presiden. Banyak yang berpendapat bahwa tokoh ini menyerupai Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Presiden RI yang menjabat dari tahun 2004 hingga tahun 2014, atau juga menyerupai Joko Widodo yang berpindah tempat boyong dari gubernur yang belum selesai masa jabatannya kemudian berhasil menjadi presiden. 7. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Tokoh ini digambarkan sebagai tokoh pemimpin yang religius. Dia adalah tokoh yang taat menjalankan ajaran agama, beriman dan bertakwa. Ia dijuluki sebagai Resi Begawan atau Pinandito, yang di samping memahami ilmu tentang sosial politik, pertahanan dan keamanan, sains dan teknologi, serta seni dan budaya, juga memahami ilmu agama secara luas dan penuh. Dalam konteks sekarang, tokoh ini biasa disebut sebagai intelektual Islam atau cendekiawan Islam. Hingga saat ini, tokoh tersebut dianggap belum muncul, maka pemimpin dengan ciri-ciri seperti inilah yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Tokoh inilah yang diharapkan akan muncul pada Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Lalu, di antara capres-capres yang ada, siapakah yang memiliki kriteria Satrio Piningit dengan ciri-ciri Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu? Tentu Anda semua sudah bisa menilai dan menentukan.